Sebab utama terjadinya perang salib. Masyarakat Eropa Barat pada masa itu dirundung berbagai permusuhan dan peperangan memperebutkan pengaruh di antara para tokoh dan pemimpin kerajaan. Hal itu semakin menambah buruknya keadaan ekonomi dan sosial Eropa Barat. Sebagaimana juga adanya perseteruan yang terjadi antara Paus selaku pemimpin gereja dengan pihak kekaisaran selaku pemegang kekuasaan membawa dampak besar terhadap berbagai kejadian yang terjadi di Eropa. Kedudukan yang sangat tinggi, besarnya otoritas, serta luasnya peran yang dimiliki Paus pada saat itu membuka peluang dan kesempatan bagi Paus untuk menjadi penentu tunggal kekuatan dunia. Dalam artian, Paus menjadi satu-satunya pemimpin spiritual bagi seluruh kaum Kristiani di dunia, baik di barat ataupun timur. Hal di atas terjadi di saat terus memanasnya perseteruan antara gereja Ortodoks di timur dan gereja Katolik di barat dalam memperebutkan pengaruh ajaran. Masing-masing berusaha agar doktrinnya, ajarannya dijalankan dan dianggap lebih baik daripada yang lain. Karena kondisi ini, maka ketika Paus Urbanus II menyampaikan ide tentang perlunya perang suci, hal itu merupakan ide yang dipandang tepat dan dianggap sebagai kesempatan sangat berharga, karena ia dapat menjadi jalan keluar dalam mengakhiri berbagai perseteruan antara dua kelompok gereja itu, sekaligus dapat menggabungkan gereja Ortodoks di timur di bawah komando gereja Katolik di barat yang berada di bawah kepemimpinannya. Misi ini bisa berjalan dengan baik dengan propaganda perang suci melawan kaum muslimin dan melindungi orang-orang Bizantium. Propaganda lain yang sangat penting yaitu merebut kembali tanah suci atau Yerusalem yang ada di Palestina, di samping adanya tujuan tersembunyi lain yang sangat banyak. Paus Urbanus juga ingin mewujudkan ambisinya di balik propaganda perang suci ini untuk membebaskan diri dari ancaman para penguasa politik di barat yang telah melepaskan diri dari pengaruhnya. Juga keinginan Paus untuk mengakhiri peperangan dan permusuhan internal yang telah lama berlangsung di antara mereka sendiri, dengan cara mengerahkan kekuatan dan perhatian mereka semua kepada misi perang itu. Dia juga menjelaskan bahwa hanya dengan menunaikan tugas suci tersebut akan membuka pintu terwujudnya kehidupan yang lebih baik secara ekonomi bagi mereka, tanpa adanya permusuhan di antara mereka sendiri. Penjelasan tentang karakter perang salib dan motif tersembunyi yang melatar belakanginya ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan motifnya hanya semata-mata materi atau ekonomi. Ada juga yang memandang bahwa perang salib itu lahir dari semangat dan fanatisme agama yang dikenal masyarakat Eropa di abad pertengahan itu. Motif sesungguhnya yang melatar belakangi peperangan ini adalah fanatisme keagamaan yang bercampur dengan tujuan-tujuan lain, seperti tujuan mendirikan imperium baru dan meraup keuntungan ekonomi yang melimpah. Namun secara umum pendapat kebanyakan ahli sejarah, baik klasik maupun modern, menganggap perang tersebut semata-mata karena motif agama. Faktor agama merupakan motif utama penyebab terjadi perang salib, termasuk adanya keinginan mereka untuk merebut kembali makam Al-Masih dari tanah suci Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Ahli sejarah lain berpendapat bahwa perang salib merupakan wujud dari ambisi barat untuk melakukan ekspansi wilayah jajahan di abad pertengahan. Kesimpulan yang tepat dari semua itu bahwa motif terjadinya perang salib adalah akumulasi dari semua motif di atas. Semua itu bertemu dan bersatu padu demi kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Hanya saja motif agama kemudian dijadikan sebagai kedok untuk menutupi dan menyembunyikan semua motif dan kepentingan lainnya. Memang tidak mungkin bagi kita mengabaikan atau menutupi adanya motif agama dalam perang salib, dilihat dari sisi manapun juga. Tentang motif agama. Agama dipandang sebagai motif paling utama yang menyulut berkobarnya perang salib, karena dengan alasan agama, para pendukung berbondong-bondong bergabung menuju jantung berkobarnya peperangan. Salah satu bukti konkretnya, para tentara salib Kristiani ketika itu meletakkan simbol salib pada senjata-senjata mereka dan berbagai barang yang mereka bawa di medan perang, di samping tujuan utama mereka adalah merebut tanah suci Baitul Maqdis, Yerusalem. Pada saat itu di barat juga sedang terjadi pergerakan kebangkitan agama, tepatnya pada abad ke-10 Masehi, dan mencapai puncaknya pada abad ke-11 Masehi. Kenyataan ini membuat semakin kuatnya peran Paus dan bergeloranya semangat agama dalam jiwa para pengikutnya. Semangat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh gereja untuk mencapai ambisi duniawi. Ketika ide perang salib muncul, gereja-gereja menjadikan Eropa Barat sebagai medan luas untuk menggelorakan semangat dan ambisi yang tak tertahan. Dan selanjutnya gerakan ini mereka namakan dengan gerakan pembebasan Al-Quds dari tangan kaum muslimin.
Paus Urbanus II, dia dianggap sebagai orang pertama yang bertanggung jawab menyebarluaskan ide perang salib, serta mendorong agar dikirim ekspedisi militer pertama ke negeri Sam. Dia telah mengondisikan keadaan sedemikian rupa, sehingga kemudian segera diadakan pertemuan di kota Clermont, Prancis. Setelah itu dilanjutkan dengan konferensi tingkat tinggi selama 10 hari, yang dihadiri tidak kurang dari 300 pemuka gereja. Pertemuan itu juga dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin politik negara-negara Eropa, para utusan dari negara-negara di bawah kekuasaan Imperium Romawi, dan para wakil dari berbagai kota di Italia. Pada kesempatan tersebut, Paus berhasil menggelorakan semangat para peserta pertemuan untuk melancarkan perang melawan kaum muslimin. Seruan Paus tersebut disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat dari berbagai negara Eropa. Mereka menggemakan yel-yel ini. Ini adalah seruan Tuhan. Kemudian semua yang hadir segera beramai-ramai membuat salib sebagai tanda pengenal bagi mereka dan sekaligus simbol perang suci untuk mereka. Pada kesempatan itu, Paus berhasil menggelorakan semangat para peserta pertemuan. Pada kesempatan itu, Paus melalui khutbahnya juga mengingatkan kepada para delegasi terhadap apa yang dia sebut sebagai bahaya Islam mengancam Eropa dari arah Konstantinopel. Paus memprovokasi para delegasi dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Muslim yang hidup di negara-negara timur. Padahal fakta sebenarnya, apa yang dipropagandakan Paus dalam khutbahnya adalah kebohongan yang sama sekali tidak sesuai kenyataan. Dia telah memfitnah ajaran Islam, dan justru yang dialami orang-orang non-muslim yang menghidup bersama kaum muslimin di negara-negara timur, mereka terjamin keamanan dan mendapat pertolongan sepenuhnya dari kaum muslimin. Salah seorang ahli sejarah kenamaan dari Eropa mengatakan, kalaulah misalkan benar adanya kasus penganiayaan dan penyiksaan yang dialami beberapa orang non-muslim yang dilakukan oleh individu kaum muslimin di negara Islam pada abad ke-10 Masehi, maka semata-mata alasan tersebut tidak bisa dijadikan legitimasi bagi mereka untuk mengobarkan perang salib. Karena umat Kristiani sendiri secara umum, mereka merasa menikmati adanya kebebasan beragama dan kebebasan muamalah di bawah naungan hukum Islam. Mereka tidak hanya mendapat toleransi dengan penjagaan atas gereja-gereja lama, tapi juga mereka diberi toleransi untuk membangun gereja dan biara-biara baru yang di dalamnya mereka bisa dengan membuat perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku agama dan ajaran-ajaran ketuhanan mereka. Sebagaimana klaim mereka tentang penghancuran terhadap gereja-gereja dan biara oleh kaum muslimin adalah tuduhan yang tak berdasarkan bukti sama sekali. Bagaimanapun, tuduhan itu tidak seharusnya muncul dan tidak bisa dibenarkan, karena hal itu nyata-nyata bertentangan dengan prinsip yang dipegang oleh kaum muslimin dalam bermuamalah dengan kaum Kristiani dan gereja mereka yang ada di negara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahu huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak akan rela kaum Yahudi dan Kristiani kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang kepadamu ilmu atau kebenaran, maka kamu tidak akan mendapat pelindung dan penolong dari Allah. Allah juga berfirman dalam ayat lain, mereka tidak akan berhenti memerangi kalian sehingga mereka bisa mengeluarkan kalian dari agama kalian jika mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya gereja sangat berpengaruh dan berperan besar dalam menggerakkan masyarakat Eropa untuk ikut berperang pada masa itu, sehingga berkat ajakan dan seruan gereja terlihatlah mereka berbondong-bondong ikut bergabung dalam barisan ekspedisi pasukan salib yang sangat besar untuk menyerang negara-negara Islam di timur. Dan pengorbanan mereka dalam harta dan nyawa juga tidak terhitung jumlahnya. Kita tidak akan lupa adanya kedengkian dan dendam pada diri pengikut salib terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena Islam telah berhasil merebut tanah dulu mereka kuasai, memerdekakan banyak budak yang sebelumnya mereka kekang dan eksploitasi, mengambil alih kekuasaan yang dulu dalam genggaman mereka. Maka terus mendidih rasa dendam dan dengki di dada mereka. Terus berkobar api permusuhan dan kebencian dalam hati mereka. Mereka terus mencari-cari saat yang tepat untuk merebut kembali apa yang telah hilang dari tangannya. Salah satu buktinya apa yang dilakukan oleh seorang orientalis terkenal, Leon Caetani, 1869
1926 Masehi yang tidak segan mengerahkan sejumlah besar kekayaannya untuk menulis sejarah penaklukan Islam dalam sebuah buku yang diberi judul Hauliyatul Islami. Dia menuliskan, dia ingin memahami rahsia musibah Islam, dikenal dengan Satrufika Islamika, yaitu keadaan ketika jutaan pengikut Kristiani tercabut dari keyakinan mereka di seluruh penjuru dunia. Mereka terus-menerus beragama dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengimaninya sebagai nabi dan rasul.